Ya udah kamu pulang aja ke kolong jembatan. Iya. Gak mau, aku mau pulang aja ke Kalibata tuh sama cowok-cowok di situ. Tapi kan di Kalibata juga Banyak tahu. banyak tahu. Emang ada yang di sini yang pernah punya pengalaman mistis? Ada? Coba tunjuk tangan. Yang paling atas. Yang paling atas siapa? Oh mukanya aja udah mistis ya. Masa pas ngaca mistisnya? Iya. Tapi kalau misalnya kita ngebahas soal orang-orang yang memiliki, apa sih sebutan kalian itu orang yang punya indera keenam, kalian tuh pengen disebut apa sih? Paranormal kah? Apa sih? Atau enggak ya bukan ya? Paracetamol kan? Aku buat sakit kepala. Itu obat sakit. Beda. Oke, masing-masing dari kalian bisa melihat dengan jelas berarti bagaimana sosok dari makhluk gaib. Betul ya? Bisa berkomunikasi juga. Yang mau aku tanyain gini deh, biasanya ada beberapa orang yang mencari, misalnya ya kalau mau ngelihat ini gue harus ngelakuin puasa. Dan ada yang gift, yang turunan dari kalian sendiri. Nah, yang aku dengar adalah kalian ini juga bisa berkomunikasi karena kalian memiliki beberapa barang yang ada muatan mistisnya. Betul? Zahra ya Kak? Iya. Bener ya? Kak Zahra? Kamu punya apa? Jadi aku punya hair clip. Hair clip? Hair clip? Nah jadi dulu tuh nggak di clip kayak disambung gitu. Tapi di lem, Iya di kawat gitu. yang dipanasin Iya, itu iya. ya. Terus udah gitu aku pakai. Kok aku dihantuin mulu tiap malam, mimpinya buruk, terus ngelihat perempuan terus. Ternyata punya itu udah lama banget sih, 5 tahun sampai 6 tahun yang lalu. Akhirnya ternyata aku kalau mau pakai itu mesti ziarah dulu ke kuburannya, kalau nggak salah di daerah Rawamangun. Beneran ada tapinya kuburannya. Jadi aku ziarah dulu, baru semenjak itu udah nggak ganggu lagi. Ternyata rambut hair clip itu kan rambut yang disambung Iya. itu ternyata adalah rambutnya dari si perempuan itu. Iya. Maksudnya kalau mau pakai izin dulu gitu kali ya? Iya, jadi sekarang aku klip aja, jadi tinggal pakai gitu. Kakak doang. bawa Ada rambutnya? di. Ada di belakang? Gilang katanya mau coba. Nggak ada. Bodo amat, gua nggak mau coba sama sekali. Oke, kenapa sih temanya mesti ini kenapa? Selain Kak Zara, mungkin Karya sama Kak Sarah ada kepemilikan barang juga? Aku ada sih beberapa batu, cuman kalau itu lebih kayak pemberian ya. Kayak maksudnya bukan bukan ada unsur. Ada energinya cuman memang ya mungkin sudah tua gitu. Jadi ya disimpan aja. Pemberian dari leluhur. Dari leluhur. Jadi misalnya waktu itu mandi di daerah mana sih? Pelabuhan Ratu, misalnya di Tujuh Sumur. Terus nanti kan ada prosesi kayak misalnya semedi dulu di sana gitu. Pernah berapa kali dapat kayak tombak, ujung tombak, itu sih disimpan aja, maksudnya kegunaannya juga. Tapi harus yang namanya dirawat pemberian. Biasanya kalau keris semacam tombak gitu ya dibersihkan. Biasanya sih kalau orang Jawa malam satu suro gitu. Oke. Cuman tapi kalau gue bukan yang ada apanya gitu, ya udah emang diberikan ya Gilang. Apaan? Ya itu punya apa sih? Gilang. Geledek. Hah? Geledek. Hah? Bunyi kentut? Gak ada. Si Jessica mah gue panik bener. Lu jangan bisa. Gilang. Gilang, Awas lo ya. Gilang. Hah? Ada yang nempel. Apaan sih Jess? Itu di pundak, katanya. Di pundak. Gak ada yang nempel. Ketombe juga paling yang nempel di pundak mah gak ada apa-apa gua. Oke, pergi Gilang, jauh, katanya jauh, pahit. Apaan sih? Perempuan yang dulu pernah kamu sakitin. Bukan, itu. Apa sih? Udah gak ada apa-apa. Ini gua mau nanya lagi. Kenalan. Iya nanya lagi. Jangan gitu Ria, udah gak apa-apa. Soalnya kan Elah kenapa sih mesti ini temanya? Oke, gini deh. Suka dateng kalau ini namanya Lela. Lela? Oh, yang punya pecel? Bukan ya? kalau belum bayar kali nggak mau makan. Harus Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal media, ada yang berupa cincin, ada yang berupa batu, ada juga... Ngobrol aja, jangan main. Ada beberapa orang yang penasaran untuk melihat bagaimana sosok dari makhluk gaib tersebut, ya. Apakah benda-benda yang bisa dikatakan kayak tadi hair clip, Rambut. kemudian batu, cincin itu bisa menjadi media bagi orang yang tidak punya indera keenam untuk bisa berinteraksi dengan hal-hal gaib? Apakah Sarah? mungkin? Nah, Sebenarnya Mungkin nggak sih? tergantung dari orangnya sih, karena itu
tergantung makhluknya juga. Jadi kalau makhluknya mau memberi energi untuk bertemu sama orang itu sih bisa. Kok aku merinding sih sekarang ngomongin kayak gitu. Aku juga Dingin, oh dingin. Lo merinding karena nggak ada yang nemenin kali di hati lo. Kan harus jujur. Elah. kan Tapi dia ini, nanti dia mau ditemenin nanti tahun depan. Amin. Emang iya? Amin. Ya mudah-mudahan ya itu kan doa yang baik. Mudah-mudahan ya. ditemenin siapa? Temeninnya pasangan lah, pasangan pasangan. iya masa Suti. Oh. Kalau kamu kan Suti. Sebelasim ya Allah, jangan ngomongin itu dong. Aku udah baca jadi Kak Sarah Wijayanto ini kan menulis buku tentang si Suti dan keempat apa 5 temannya yang kecil-kecil yang dari Belanda itu. Itu Risa. Risa, itu Risa. Kakak yang Suti sama Lingling ya? Suti dan Lingling itu kuntilanak. Datang ke sini nggak sih buat ketemu Gilang, Kak? Nggak ada, tadi di depan. nggak ada sama sekali. Gue tuh nggak penakut sama sekali orangnya. Gue pemberani. Biar orang-orang yang ada di sini tahu bahwa gue ini adalah laki-laki pemberani, tidak penakut. Gue adalah laki-laki yang gagah, berani. Tapi benar, maksudnya makhluk seperti itu tuh berani terhadap orang yang takut. Apakah betul? Ya memang makhluk itu sebenarnya kalau misalnya kita takut, jadi sebenarnya mereka kan bisa berubah apapun ya, seperti apa yang kita pikirkan. Jadi semakin kamu takut saat sendiri, kalau kamu berpikir kamu takut sama pocong misalkan, kamu akan terlihat sosok seperti dia, padahal mungkin tidak. Oh, jadi sosok itu sendiri sebenarnya tergantung apa yang kita pikirkan. Iya, jadi Oh, makanya oke. kita kayak mengkubu-kubukan kuntilanak itu ini, terus pocong ini. Jadi kalau misalnya kita takut pasti akan terlihatnya itu. Wang. Perasaan Bapak Oke. ini. Kalau Zara sendiri ini pakai cincin yang merupakan salah satu media untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, betul? Iya, jadi ini Cincin yang ini bener? Iya ini. Jadi sebenarnya ini lucu sih. Jadi aku habis nonton bioskop. Terus ada perempuan gitu duduk. Aku kan emang sengaja mau terakhir karena rame. Kok belum pulang. Terus akhirnya aku liatin, samperin kan karena deket. Kenapa kok kayaknya sedih banget, terus aku dikasih gitu sama dia. Terus pas aku pakai itu panas banget, nggak bisa lepas, panas. Akhirnya aku kirim doa, terus dia nyamperin, komunikasi. Sekarang udah enggak, alhamdulillah. Ternyata perempuan itu siapa itu, Kak? Ada kisah-kisah di balik kenapa dia memberikan Kakak cincin? namanya Ayu. Ayu mana, Kak? Ayo, temen lo. Enggak, beneran namanya bukan. Terus. Namanya Ayu, jadi kayak kalau yang aku rasain sih dia agak sedih gitu, kayak sakit hati atau apa. Sorry, mohon maaf. Ayu ini adalah orang. Bukan makhluk. Oh ya? Jadi di bioskop dia juga ikutan nonton? Iya. Berarti makhluk itu juga mereka butuh hiburan? Mungkin. Bagaimana? kali ya. Ini cuma buat lucu-lucuan ya. Iya sebenarnya ini bercanda doang ya Allah. Maafin. Wah, Allah. Gilang, kamu kalau bercanda-bercanda soal kayak gini itu nggak baik loh. Jadi Ayo, kamu iya. bisa ngikut ke rumah loh. Asa, Di mobil kamu tuh ada apa? ada orang ayo. Sama barang. Iya. Enggak. Ada asisten gue. Kemarin aku lihat lipstick punya siapa tuh? Punya gue. Terus, aduh. Tapi ngomong-ngomong, kalau Kak Sarah kan ada Suti. Kak Sarah, adakah teman-teman makhluk astral yang selalu continuity bersama kakak? Jadi semenjak itu Ayu itu ikut terus sama aku. Kalau aku pakai ini berarti Ayu ada di sekitar sini. Mak, Tapi dia nggak ganggu kan? Tapi dia maksudnya Enggak, cuma bersahabat. tadi sih deket-deket. Dekat-dekat siapa? biasanya yang mau nikah tuh dideketin. Gilang. Karya katanya juga punya teman yang bernama Lela, betul Kak? Kakak Tadi boleh aku ceritain bilang, Kak? enggak ya, jadi aku lagi syuting ya. Iya. Lagi syuting di studio juga. Terus dia samperin sih, cuman awalnya ya biasa aja, aku pikir biasa. Terus dia ikut sampai rumah, habis itu besoknya ikut lagi. Aku bilang kenapa ikut, dan dia sangat menyebalkan sih, karena dia sebenarnya dia masih muda, lebih muda dari aku gitu. Jadi dia bilang aku suka gitu. Terus kalau misalnya kalau kamu syuting, aku mau syuting gitu. Terus dia suka mau tampil, dan kalau misalkan aku berjumpa dengan teman-temanku yang cowok tuh, dia suka agak genit sih. Jadi yang tadi agak seliwer-seliwer ke Gilang tuh si Lela tadi itu bawaan aku, Gilang. Dia teman aku yang ikut. Udah gitu. sejak hari ini ikut ke Gilang aja. Nggak ada. Oh boleh kalau gitu. Nggak mau, nggak mau. Kok bisa segampang itu? Nggak mau gue. Kalau boleh kita tahu nggak, selama ini begitu banyak sekali talk show dan lain-lain itu selalu berbicara mengenai bagaimana gambaran sosok dan lain-lain. Kalau dari kalian sendiri, teman-teman itu berarti berbeda-beda. Misalnya gini,
Ria bisa ngelihat temannya Sarah nggak? Atau mungkin Ria bisa ngelihat temannya Zahra nggak? Gitu-gitu. Begitupun sebaliknya. Bisa nggak sih kayak begitu? Bisa sih, cuman kalau misalkan kita kadang suka apa yang kita lihat sama yang Kak Sarah atau Zahra lihat ya, Beda. menurut aku beda. Karena mereka bisa terserah mereka mau menunjukkan merupakan wujud yang sama atau beda. Besar kecil itu tergantung dari makhluk astral itu sendiri. Dan oke, tergantung dari mungkin juga bagaimana hasil dari pikiran kita, imajinasi ya, kira-kira begitu ya Sar. Tapi Sarah ini juga beberapa kali sempat ngebantuin orang, termasuk orang yang dari Amerika, benar gak sih? Lo pernah bantuin sambil Skypean, itu gimana kejadiannya? Jadi ini udah hampir setahun. Jadi di sana tuh ada paranormal societies. Jadi mereka emang kumpulan paranormal tapi mostly di Amerika. Di Amerika. Dan memang salah satu direkturnya dia ngepercayain gue untuk kerja sama sama mereka. Jadi memang ya karena mereka jauh akhirnya by By Skype. Skype. Udah nih berapa klien kayak ngobrol, jadi kayak bilangnya tuh remote cleansing, jadi membersihkan dari jarak jauh. Dan dari situ gue kerja sama yang di sana, jadi local timnya. Oke. Jadi misalnya pada dasar, misalnya analisa gue, oh ini sesuatu yang memang harus dibersihkan secara levelnya nih gue nggak bisa ngehandle. Nah nanti yang dari sana akan ngasih tim yang bakal datang ke rumahnya. Suatu hari ada bapak-bapak, kira-kira usianya 60, udah cukup tua ya, dan dia itu supir truk. Dia pindah rumah 3 tahun karena pertama kali dia tinggal di rumah pertamanya itu mulai kayak ngerasain hal-hal aneh. Barang sampai kayak terbang, terus pintu, dan dia selama 3 tahun kondisi keuangan, emosi, hubungan dia sama keluarganya memburuk, semakin memburuk terus. Dan apa misalnya mau dapat sesuatu jelek, mau dapat sesuatu pokoknya enggak lucknya sama sekali jelek gitu. Sampai akhirnya ketemu ngobrol, ini ada apa di dia gitu. Pada saat ngobrol, pertama sih biasa aja ya, cuman pas udah 2 menit pertama itu 2 menit terlama dalam hidup gua, karena pada saat udah mulai ngomong kan gua nangkap energinya. Itu ada sesuatu yang berdiri di badannya dia. Maksudnya nggak sih? Jadi si makhluk itu kakinya ada di sini. Jadi di dalam badannya dia berdiri. Gue nggak mau jelasin mukanya kayak apa. Dan pada saat gue ngobrol, Lagi mikir-mikir. Bantu dong! Bantu teman!